Nah, jadi ini pengantar kriptografi. Kalau dari kalian gitu ya, kira-kira materi atau perkuliahan kriptografi ini membahasnya tentang apa saja ya kira-kira? Ada yang ingin memberikan tanggapan dulu nggak? Oke, silakan kalau ada yang ingin memberikan tanggapan. Atau gambaran awal dari kalian gimana? Yang kalian ketahui sebelumnya gitu. Oke, silakan kalau ada yang ingin Izin menjawab, Pak. Oke, ini siapa namanya? Reza J. Pratama, Pak. Reza. Saya nggak bisa ngelihat soalnya saya ini ya, saya tampilkan. Oke, Reza. Oh iya. Yang saya pahami dari kriptografi, salah satunya adalah bagaimana cara melakukan enkripsi dan deskripsi, encrypt dan decrypt dari suatu data, baik itu berupa teks, pesan ataupun gambar gitu, Pak. Oke, nah Saya. berarti di situ ada suatu istilah enkripsi dengan dekripsi ya. Oke, yang itu ya erat kaitannya dengan pengamanan pesan gitu ya atau informasi ya. Oke, terima kasih Reza. Nah, jadi nanti akan kita bahas itu terkait definisi-definisi yang diperlukan gitu ya untuk mempelajari kriptografi. Jadi intinya kriptografi itu terkait suatu pesan ya. Di sini ada suatu tulisan di layar. Tulisan yang mungkin kita nggak tahu itu maknanya apa. Kalau secara dilihat langsung, kita nggak bisa memahami itu maksud tulisannya apa gitu ya. Mungkin kita harus mempunyai keahlian khusus untuk membaca pesan itu. Apakah perlu perhitungan khusus, atau cara membacanya itu bagaimana, atau dengan alat khusus ya, sehingga itu bisa terbaca maknanya gitu ya. Maknanya itu seperti apa. Nah, pasti ini kalau ada tulisan seperti ini kita curigai dia apakah ada pesan yang tersembunyi gitu ya di dalamnya ya. Oke, nah ternyata nanti setelah kita terjemahkan mungkin ada hasilnya menjadi tulisan yang bisa dibaca langsung seperti ini misalkan. Selamat datang di kelas kriptografi informatika ITB. Ini pakai slide di ITB ya, makanya tulisannya ITB. Oke. Nah, jadi kalau tulisannya sudah diterjemahkan seperti ini kan kita tidak perlu keahlian khusus atau tidak perlu perhitungan khusus untuk memahami maknanya gitu ya dari tulisan ini. Tapi kalau yang tadi, ya mungkin kita perlu keahlian khusus atau perhitungan matematika gitu. Nah, jadi suatu apa ya alat gitu ya untuk melakukan penyamaran informasi atau pesan asli. Pesan asli yang semula itu bisa dipahami maknanya secara langsung, itu kita samarkan sehingga si pembacanya itu tidak bisa membaca secara langsung, tidak bisa memahami secara langsung. Nah, jadi itu tujuannya apa? Untuk mengamankan informasi tersebut. Biasanya informasinya berupa pesan yang sangat penting atau rahasia gitu ya. Oke. Kemudian asal dari kata kriptografi itu berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kriptos artinya secret, kemudian graphein artinya writing ya. Jadi secret writing. Jadi menulis dengan rahasia gitu ya, secara rahasia. Oke, jadi harapannya pesan yang asli tadi itu bisa dirahasiakan kepada pihak yang tidak berhak menerima atau membaca pesan tersebut gitu. Oke, dan di sini definisi lainnya itu ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika. Nah, jadi di sini memang sangat erat kaitannya dengan matematika ya. Nanti akan banyak perhitungan-perhitungan terkait operasi modulo gitu ya. Ada operasi modulo di matematika diskrit, terus ada juga menggunakan logika matematika ya, ada operator logika, lalu ada beberapa teknik lainnya. Oke, nah yang nantinya akan berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan, integritas datanya, lalu autentikasinya. Oke. Kemudian ada juga dari Schneier itu menyebutkan bahwa kriptografi ini merupakan ilmu dan seni gitu ya untuk menjaga keamanan pesan.
ya. Jadi selain dari ilmu, dari sains, dia juga art gitu ya, di seni. Dia untuk melakukan penyamaran informasi itu alatnya atau metodenya sangat beragam. Yang jelas itu tujuan dari kriptografinya itu tercapai, yaitu untuk menyamarkan pesan aslinya dan tentunya bisa diterjemahkan kembali gitu kepada pihak yang memang berhak untuk membaca pesan tersebut. Oke, ini definisi dari Sneyer ya. Oke, tadi kita di sini mengatakan terkait aspek keamanan. Nah, jadi aman itu ada artinya gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang menjadi aspek keamanan itu. Yang pertama, terjaga kerahasiaannya atau confidentiality. Nah, jadi pesan aslinya itu disamarkan menjadi tulisan yang tidak bisa dibaca secara langsung. Nah, jadi harapannya kalau tidak semua orang bisa membacanya, apalagi yang tidak berhak gitu ya, itu dia bisa apa namanya, pesan aslinya itu rahasia ke orang tersebut gitu ya. Kecuali memang orang itu berhak menerimanya sehingga dia tahu gitu cara melakukan penerjemahannya seperti apa. Jadi aspek yang pertama itu terjaga kerahasiaannya. Kemudian aspek yang kedua itu supaya terjaga keasliannya. Jadi kalau misalkan pesan asli di sini contohnya ada gambar, gambar apa itu? Gambar burung ya. Oke, nah di situ kan ada pesan asli ya. Ternyata di sebelah kanan itu gambarnya sudah diubah. Nah, sudah diubah. Jadi harapannya dengan kriptografi ini itu bisa terdeteksi kalau di suatu pesan itu sudah ada atau sudah mengalami perubahan gitu ya. Jadi seperti di sini gambarnya sudah ditambahkan objek yang lain atau di situ gambarnya di-copy gitu ya, diubah gitu, ada bagian tertentu. Nah, jadi dengan adanya kriptografi nanti bisa ada suatu apa ya, aspek ya yang berkaitan dengan keaslian dari pesan aslinya gitu ya. Ini bisa terjaga. Oke, kemudian selain kerahasiaan dan keaslian, itu yang ketiga terkait autentikasinya. Jadi dia bisa meyakinkan bahwa yang mengirim pesan itu bukan pihak ketiga yang sedang menyamar ya. Jadi dia uh, bisa tahu kalau misalkan ini pesannya bukan dari pengirim aslinya gitu. Jadi nanti ada tekniknya bagaimana supaya bisa terdeteksi. Oh ini ternyata bukan dari pengirim aslinya, tetapi dari orang yang menyamar ya sebagai pengirimnya. Kemudian yang keempat itu terkait non-repudiation atau anti penyangkalan. Jadi ini untuk meyakinkan bahwa si pengirim itu dia tidak bisa menolak atau tidak bisa menyangkal ya, tidak bisa menyangkal kalau dia itu sudah mengirimnya. Jadi nanti ada bukti, oh ternyata memang dia benar-benar mengirimnya gitu. Jadi tidak ada alasan apa ya, tidak mengirim atau tidak sengaja mengirim gitu. Jadi ini untuk aspek yang keempat ya. Seperti itu. Nah, ini layanan kriptografi yang ini tadi terkait 4 aspek tadi. Dia melayani dari segi kerahasiaannya, kemudian keaslian pesan, kemudian keaslian pengirim dan penerima. Jadi autentikasinya seperti itu. Nah, mungkin di sini bisa diautentikasinya dengan ini ya, fingerprint ya, misalkan ya, seperti ini. Jadi memang ini digunakan sebagai jaminan gitu ya. Memang pengirim aslinya yang mengirimkan pesannya atau penerima aslinya yang diterima gitu. Oke, kemudian yang keempat anti penyangkalan. Oke. Nah, ini beberapa istilah ya atau terminologi yang digunakan ya di dalam kriptografi ini. Yang pertama itu pesan ya, pesan asli gitu. Di sini adalah suatu informasi yang dapat dibaca, dimengerti maknanya gitu ya secara langsung, secara visual maupun audial ya. Jadi pesannya misalkan dari dibaca itu berarti visual, kalau misalkan didengarkan ya dengan audio berarti audial ya. Oke, dan pesan asli ini umumnya kita sering sebut sebagai plain text. Ini pesan asli. Jadi pesan yang
rahasia itu gitu ya, yang dirahasiakan pesan aslinya. Atau kalau dia berupa image ya plain image, kalau video plain video. Oke, dan wujudnya nanti bisa teks, bisa gambar, bisa musik, video, atau tabel, bisa juga daftar belanja, gambar 3 dimensi, dan seterusnya. Jadi di sini istilah yang kita pakai adalah plain text. Oke. Nah, ini contohnya ya. Jadi plain text-nya berupa tulisan ya, teks ya, atau berupa gambar, audio, atau video seperti ini. Oke. Nah, yang istilah kedua di sini pengirim. Pengirim itu pihak yang mengirimkan pesannya, atau disebutnya sender. Oke, kemudian yang ketiga ini receiver, atau pihak yang menerima pesan. Dan pengirim dan penerima ini tidak harus orang ya, jadi bisa juga komputer atau mesin gitu ya. Oke. Jadi ini sini contohnya pengirimnya disebut Alice, kemudian penerimanya Bob. Oke. Ini dua nama ini memang sering digunakan ya untuk contoh di kriptografi ya, untuk pengiriman sama penerimaan pesan ya. Oke, jadi Alice sama Bob ini di sini diasumsikan orang ya, tapi sebenarnya tidak harus orang ya. Jadi bisa aja komputer klien sebagai pengirimnya meminta request ke server gitu ya. Jadi penerimanya komputer server. Atau mungkin yang satunya orang, pengirimnya dari Alice, lalu penerimanya mesin penjawabnya. Gitu. Ini contohnya. Oke. Nah, ini contohnya ya, yang tadi ya. Di pengirimnya komputer klien, lalu penerimanya komputer server. Oke. Nah, kemudian ada istilahnya ciphertext. Nah, ciphertext itu adalah pesan yang sudah disandikan atau sudah disamarkan tadi. Sehingga kita kalau secara langsung ya, itu tidak bisa memahami maknanya. Jadi tujuannya apa? Supaya tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak gitu ya. Nama lainnya adalah kriptogram. Tapi kita sering sebut itu atau kita umum sebutnya dengan ciphertext ya. Pesan yang sudah disandikan gitu. Nah, ini ada contohnya. Ini contohnya misalkan plain text-nya culik anak itu jam 11 siang gitu. Ya ini contoh aja ya. Jadi ini pesan aslinya. Oke, kemudian setelah diterjemahkan, setelah disandikan atau disamarkan, dia jadi tulisan yang seperti ini di bawahnya. Dia tidak bisa dibaca secara langsung ya. Bahkan di sini ada karakter yang bukan huruf ya. Jadi ini mungkin pakai kode ASCII ya. Jadi dia dicampur, ada angkanya, ada simbolnya, ada tanda baca ya, seterusnya. Ya, jadi kalau dengan seperti ini, itu pihak yang tidak berhak membaca pesan aslinya, dia tidak tahu ini artinya apa gitu. Jadi mungkin butuh keahlian khusus untuk menerjemahkannya kembali. Jadi yang ini plain text, yang ini ciphertext. Oke, nah sekarang bagaimana proses mengubah ya dari plain text tadi ke ciphertext? Itu ternyata ada suatu proses yang disebut enkripsi. Ini seperti yang dibilang Reza tadi ya. Nah, jadi enkripsi itu proses menyandikan plain text menjadi ciphertext. Nah, jadi yang dari bisa dibaca sehingga jadi tidak bisa dibaca dengan mudah gitu ya. Dan nama lainnya yang di sini enchiffering. Enchiffering. Nah, ini enkripsi. Nah, kemudian untuk menerjemahkannya kembali itu disebut dekripsi. Bukan deskripsi ya, tapi dekripsi. Ini adalah proses mengembalikan kembali ciphertext menjadi plain text semula. Nama lainnya itu deciphering. Ya, tapi kita umum sebutnya dekripsi aja. Ya, nah, jadi kalau kita lihat bagannya itu seperti yang ada di bawah. Jadi dari plain text itu dienkripsi menjadi ciphertext. Kemudian nanti dari ciphertext diterjemahkan lagi melalui proses dekripsi menjadi plain text yang asli. Nah, tetapi di dalam prosesnya itu membutuhkan suatu kunci. Nah, jadi kunci ini ada pada saat enkripsi. Jadi ada suatu kunci yang digunakan untuk melakukan enkripsi, lalu ada juga kunci yang dipakai untuk melakukan dekripsinya.
Dan ini kuncinya bisa sama, bisa berbeda juga. Oke, seperti itu ya. Jadi hasil dari ciphertextnya ya akan bergantung dengan kunci ini. Dan setelah jadi ciphertext, pada saat ingin didekripsi, itu juga bergantung dengan kuncinya, kunci dekripsinya. Kalau kunci dekripsinya ini tidak sesuai, ya nanti tidak akan bisa kembali ke pesan aslinya gitu. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana proses enkripsi dan dekripsinya ini. Karena nanti akan ada banyak algoritma ya atau metode ya untuk melakukan enkripsi pesan. Oke, nah ini secara fungsi matematik ya seperti ini ya. Jadi misalkan C itu adalah ciphertextnya, lalu P adalah plaintext-nya gitu. Nah, berarti fungsi enkripsi E itu dia memetakan plaintext ke ciphertext gitu ya. Jadi E inputannya P itu akan menghasilkan C gitu. Dan harapannya dengan fungsi dekripsi itu bisa dikembalikan lagi. Nah, berarti D itu memetakan dari C ke P ya. Nah, jadi D inputannya C tadi hasil dari sini itu akan bisa kembali ke P lagi. Nah, jadi sifatnya harus seperti ini. Metode atau algoritma yang ada di kriptografi ya terkait pengenkripsian dan dekripsian pesan itu harus memenuhi sifat ini. Jadi pesan asli dienkripsi, terus didekripsi harus bisa kembali ke pesan aslinya. Gitu. Sehingga di sini untuk melahirkan suatu metode-metode atau algoritma yang baru, itu yang pertama harus mengacu ke sini dulu. Ya, jadi dia apakah pesan aslinya itu nantinya bisa dikembalikan lagi atau bisa diterjemahkan lagi setelah dienkripsi tadi gitu. Oke. Nah, ini yang tadi ya analoginya masih sama ya. Jadi di sini Alice mempunyai pesan asli. Di sini pesan aslinya dia ingin mengatakan bahwa nomor teleponnya ini gitu ya. Terus dia mengenkripsikan pesan aslinya menjadi ciphertext seperti ini dengan kunci yang seperti ini gitu ya. Nah, lalu si Bob-nya ya, dia menerima ciphertext dan dia punya kunci ini. Punya kunci ini kemudian dia dilakukan dekripsi sehingga dia bisa dapat lagi ininya pesan aslinya gitu ya. Sehingga dia tahu nomor teleponnya dari si Alice ini. Nah, di bawah sini ada seorang yang berusaha untuk mengetahui gitu. Dia ingin mencari tahu di sini ada pesan apa gitu. Jadi ini seperti penyadap gitu ya. Nah, tapi karena dia tidak punya kunci enkripsinya, kunci dekripsinya, jadi dia tidak bisa tahu pesan aslinya seperti itu. Oke. Kemudian dua aplikasi utama ya di dalam enkripsi. Ini maksudnya dua jenis pengenkripsian pesannya gitu ya. Di sini ada yang address, jadi dia dokumen dienkripsikan lalu disimpan di dalam suatu storage. Nah, ini berarti dia diam gitu ya. Dia tidak dalam proses, tidak mengalami perpindahan gitu. Nah, tapi kalau yang di sini pesan yang dikirim itu bergerak atau dikirimkan. Jadi ini yang jenis encryption on motion. Jadi kalau yang di dalam storage ini seperti penyimpanan file di hard disk atau di media penyimpanan lainnya. Kalau yang di sini, yang on motion itu misalkan pengiriman pesan via WhatsApp atau media pesan lainnya gitu ya, seperti ini. Oke, seperti itu ya. Kemudian ini beberapa contohnya untuk data encryption on motion. Jadi misalkan enkripsi PIN kartu ATM yang ditransmisikan dari mesin ATM ke komputer server bank gitu ya. Jadi kalian memasukkan pesan aslinya itu PIN ATM-nya ya di mesin ATM-nya. Kemudian itu dienkripsikan. Nah, yang dikirimkan ke komputer server itu pesan yang sudah dienkripsikan, berarti dia ciphertextnya yang dikirim. Nah, nanti di komputer servernya itu didekripsikan lagi. Nah, berarti kalau seperti ini, kuncinya itu sudah di-generate dari ATM-nya sama komputer servernya gitu ya. Oke, jadi kuncinya sudah ada di sana. Mungkin ada beberapa teknik untuk generate kuncinya. Jadi
Kalau di ATM seperti apa, nanti kunci untuk dideskripsikannya bisa di-generate juga. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ini enkripsi password yang diberikan oleh pengguna ke komputer hostnya. Oke, terus ini sama ya, ini untuk enkripsi nomor kartu kredit pada transaksi e-commerce di internet. Terus ini juga yang keempat, enkripsi siaran televisi berbayar. Nah, ini berarti yang dienkripsikan apa ini? Siaran televisi yang berarti. Berarti videonya mungkin bisa dienkripsikan. Jadi nanti ada alat gitu ya, alat yang ada di televisi berbayar, mungkin di parabolanya ya, atau di mana itu digunakan untuk melakukan enkripsinya, dekripsinya. Karena yang dikirimkan itu adalah chippernya ya. Mungkin chippernya itu tidak selalu teks ya, bisa juga nanti video atau bentuk yang lainnya. Nah, kalau yang pesan teks gitu juga ya, sama saja contohnya yang di WhatsApp. Lalu enkripsi percakapan bisa juga, berarti ini audio ya, atau percakapannya tertulis bisa juga. Oke. Ya, ini yang on motion ya. Nah, ini yang kalau yang address seperti ini, jadi misalkan ada dokumen atau file di dalam hard disk, flash disk, atau penyimpanan lainnya. Nah, contohnya misalkan ada teks ya, seperti ini, terus nanti disimpan, tapi sebelum disimpan dia dienkripsikan dulu ya. Nah, seperti ini. Terus nanti kalau ingin dibuka lagi, itu dia didekripsikan dahulu. Gitu. Oke, dan pesan teks itu tidak harus berupa teks paragraf seperti ini ya, bisa juga nanti dalam tabel seperti ini. Dan tidak harus seluruhnya, bisa juga hanya beberapa bagiannya. Misalkan hanya di bagian nama, tinggi, atau berat badan misalkan. Jadi di bagian tertentu yang mungkin data itu sangat rahasia gitu ya. Oke, ini contohnya. Nah, ini yang video ya, seperti ini. Jadi video yang aslinya itu yang sebelah kiri. Setelah dia dilakukan enkripsi atau di encode gitu ya, ini jadi hasilnya tidak bisa dilihat dengan apa? Kita bisa nggak tahu ini ya, pas videonya tentang apa, karena di enkripsi seperti ini. Nah, nanti setelah dilakukan dekripsi, nanti baru bisa kembali. Oke. Ini ceritanya video ya, tapi karena di sini slide jadi nggak bisa diputar. Oke. Nah, kemudian ada istilahnya chipper. Nah, chipper itu adalah algoritma yang dipakai. Jadi, algoritma yang dipakai untuk melakukan enkripsi dan dekripsinya. Nah, jadi nanti kalian akan belajar ada banyak chipper gitu ya. Seperti yang tadi saya katakan, ada chipper transposisi, ada chipper substitusi ya itu. Jadi nanti akan ada banyak ya chippernya ya. Nah, ini contoh algoritma enkripsi dan dekripsi. Oke, aturan untuk enchippering dan dechippering. Fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Oke, ini istilahnya aja. Nah, ini ada contoh nih. Ini chipper yang paling mendasar gitu ya. Jadi ada enkripsi, dia menggeser 3 huruf ke kanan. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita punya huruf ya dari A sampai Z, itu kita notasikan dengan bilangan. Jadi kalau huruf A itu kita beri nilai 0, kalau B itu 1, C itu 2, seterusnya, sampai Z itu nilainya 25. Nah, jadi A itu mulai dari 0 ya. Oke. Kemudian kalau kita ingin melakukan enkripsi, nah di sini bergantung dengan kuncinya. Kuncinya itu K ini. Jadi kita punya kunci, misalkan K-nya itu 4 misalkan. Nah, berarti kalau misalkan huruf aslinya itu di sini plain text-nya itu P, itu digeser sejauh 4 ke kanan. Nah, dia berarti akan menjadi huruf apa? Nah, dia kalau nilainya lebih dari 26, berarti nanti akan kembali ke 0 lagi. Jadi di sini pakai fungsi modulo ya, pakai modulo. Nah, ini kan sudah kalian pelajari di matematika diskrit ya. Oke, karena syarat kriptografi ini memang harus sudah pernah mengambil matematika diskrit. Ya, jadi nanti akan ada banyak perhitungan yang terkait modulo ini.
Oke, nah jadi kalau misalkan tadi di sini hurufnya itu A, terus K-nya 4, berarti gimana? Ya A-nya bergeser 4 ya, berarti jadi apa? A, B, C, D, E. Jadi E ya berarti ya? Oke, dan seterusnya. Ini untuk enkripsinya. Nah, kalau untuk dekripsinya, tinggal dari ciphertext-nya itu dikurangi K. Berarti dengan kata lain dia bergesernya ke kiri. Gitu, sejauh K ini juga. Oke. Nanti untuk detailnya kita akan pelajari ini di minggu depan ya, materi algoritma kriptografi klasik yang pertama. Oke, nah ini terkait kunci sekarang. Nah, kunci ini tadi apa? Parameter yang dipakai untuk enkripsi dan dekripsi. Nah, di sini ada prinsip dari Kerckhoff ya. Jadi katanya algoritma kriptografi itu harus publik. Jadi tidak boleh rahasia algoritmanya ya. Sedangkan kuncinya yang harus rahasia. Nah, jadi kita kan tujuannya ingin mengirimkan pesan itu kepada pihak yang berhak gitu ya. Nah, tapi pihak yang berhak itu juga harus tahu ya dengan jelas ini algoritma yang dipakai apa gitu. Jadi dia punya prinsip algoritma yang digunakan apanya ini harus publik. Jadi semua orang bisa tahu di sini, termasuk orang yang tidak berhak juga. Nah, tetapi yang ini yang dirahasiakan itu adalah kuncinya, kunci untuk enkripsi dan dekripsi. Tapi bisa juga nanti kunci enkripsinya ini yang publik, nah kunci dekripsinya yang private gitu, yang rahasia. Nah, jadi di sini ada contoh nih, enkripsikan pesan P dengan kunci K gitu ya, lalu menjadi ciphertext C. Kemudian dekripsinya lagi dikembalikan ya, dari C menjadi P lagi, seperti ini. Oke, ini seperti yang tadi ya, sama ya. Nah, algoritma apa yang dipakai untuk enkripsi dan dekripsinya yang harapannya itu bisa public. Nah, jadi di apa namanya, orang yang tidak berhak itu biasanya berusaha untuk mencari ini, menebak kuncinya, dan tingkat keamanan suatu chipper gitu ya, itu bisa dilihat dari ada berapa atau seberapa sulit atau seberapa mudahnya ya seseorang bisa menerka kunci dari enkripsi atau dekripsinya. Gitu. Seperti itu. Oke. Nah, ini terkait penyadap atau eavesdropper. Nah, ini orang atau bisa juga mesin ya yang mencoba menangkap pesan selama ditransmisikan. Ini nama lainnya bisa enemy, adversary, intruder, interceptor, atau bad guy ya. Ini istilah aja. Oke. Nah, jadi ini ada apa nih? Dari pakar ya, kriptografi itu tentang berkomunikasi di dalam kehadiran para ini, para apa tadi, orang yang penyadap tadi gitu ya. Jadi berkomunikasi di antara para penyadap yang berusaha untuk mengetahui pesan aslinya gitu. Itu istilah dari pakar ini ya, Ron Rivers. Oke. Nah, sekarang ada istilah lagi nih, yaitu cryptanalysis. Nah, jadi kalau tadi kan kriptografi ya, ini cryptanalysis. Ini apa nih maksudnya? Jadi cryptanalysis itu masih sama ya, ini ilmu dan seni juga, tapi dia untuk memecahkan ciphertext menjadi plaintext tanpa mengetahui kunci yang digunakan. Jadi ini eh, pihak yang ingin mengetahui kuncinya gitu ya, yaitu cryptanalysis ini pelakunya. Dan cryptanalysis ini lawan dari kriptografi, karena kriptografi itu kan bagaimana supaya menyembunyikan pesannya gitu. Tapi kalau cryptanalysis menebak kuncinya sehingga dia bisa menerka pesan aslinya seperti apa gitu. Jadi ingin berusaha mengetahui pesan aslinya. Itu cryptanalysis. Dan ini sudah ada sejak abad ke-9 katanya. Oke, di sini ada sejarahnya. Pertama kali dikemukakannya oleh ilmuwan Arab ya pada abad ke-9. Namanya panjang nih. Abu Yusuf Yakub Ibnu Si Ishaq Ibnu As-Sabah Ibnu Omran Ibnu Ismail Al-Kindi, atau yang lebih dikenal sebagai Al-Kindi ya. Oke. Ini sejarahnya ya seperti ini.
Nah, dia di sini menuliskan buku tentang seni memecahkan kode, ya. Ini ada judul bukunya. Nah, kemudian dia tuh ini menemukan suatu frekuensi perulangan huruf ya di dalam Al-Quran katanya. Nah, jadi teknik ini itu dinamakan analisis frekuensi. Nah, jadi analisis frekuensi ini nanti akan kalian pelajari di pertemuan keempat ya. Jadi di sini untuk menguji apakah suatu algoritma kriptografi itu tingkat apa ya, tingkat baiknya itu seperti apa, itu di analisis frekuensi ini. Jadi jangan sampai huruf yang sering muncul di dalam ciphertextnya itu diduga sebagai huruf yang sering muncul juga di pesan aslinya. Karena misalkan gini, kalau di bahasa Indonesia, huruf yang sering muncul di dalam suatu teks itu kan ada huruf A ya, yang sering muncul ya. Nah, jangan sampai nanti di dalam ciphertextnya huruf si penggantinya A itu tadi itu sering muncul juga gitu. Atau bisa ditebak, oh ini pasti ini adalah huruf A. Terus yang sering muncul kedua adalah huruf E misalkan seperti itu. Nah, jadi kalau yang bisa ditebak seperti itu berarti eh, bisa dikatakan tidak baik gitu ya. Kalau kita dari menganalisis frekuensinya. Jadi kalau yang baik itu ya kemudian setiap karakter di dalam ciphertextnya itu bisa sama semua gitu, sama banyaknya. Oke. Jadi mengucapkan. Oke. Kemudian ini juga terkait sejarahnya ya. Jadi apa ini? Sejarah cryptanalysis ya. Jadi bagaimana tadi dia mengetahui kuncinya ya. Ini pemecahan telegram Zimmermann. Ini orang apa ya? Mungkin orang Jerman ya atau apa. Dia membawa Amerika Serikat terlibat gitu ya di dalam Perang Dunia I. Mungkin ada pesan ini ya, ada pesan ciphertext yang bisa diterjemahkan olehnya. Sehingga di situ ada pesan bahwa ya ini Amerika Serikat itu terlibat di dalam Perang Dunia I ya. Ya ini di dalam. Jadi silakan kalian coba explore lebih jauh sejarahnya seperti apa itu. Oke. Nah ini kalau kita gabungkan ya, yang tadi kriptografi dengan kriptanalis itu nanti akan menjadi kriptologi, yaitu ilmu yang mengenai kriptografi dan kriptanalisis. Jadi ini gabungan keduanya. Kalau kriptografi itu untuk menjaga keamanan pesan, nah kalau kriptanalisis itu untuk memecahkan ciphertext tadi. Jadi dia ingin mengetahui pesan aslinya gitu. Nah ini tergabung di dalam studi ini kriptologi. Tuh. Tapi nanti tentang kriptanalisis ini juga ada di pertemuan keempat itu ya, sedikit disinggung aja. Oke, nah kemudian yang ini kriptografi yang klasik ya, ini gambarannya aja. Nah, jadi kalau dulu kriptografinya masih yang ini ya, sebelum ada komputer digital ya, dia masih per karakter per huruf ya, seperti ini. Jadi enkripsikan dari satu huruf ke huruf yang lainnya atau dengan angka juga. Jadi di sini alat yang digunakan hanya kertas dan pena saja gitu dulu. Kalau sekarang karena dia ada komputer digital, itu bisa diubah ke bilangan binari dulu ya, ke biner 101 itu, lalu mungkin bisa dienkripsikan dengan berbagai algoritma yang ada, terus nanti hasilnya kan masih berupa bilangan digit binari ya, itu nanti dikembalikan ke kode ASCII lagi gitu. Itu kalau untuk yang modern. Nah kalau untuk yang klasik, yang old-nya ya, dia masih per huruf atau per angka gitu ya, seperti ini. Oke, dan di sini ada gambar apa ini? Di lingkaran ini ada huruf-huruf yang ada letaknya di dalam, ada yang letaknya di luar. Nah, ini sebenarnya gambaran untuk yang tadi, yang hurufnya bergeser ke kanan sejauh ke tadi. Nah, ini sebenarnya kalau tatap muka saya mau mensimulasikan ini, apa namanya? Ada kertas di sini, ada dua lingkaran yang terletak di poros yang sama gitu ya. Jadi kalau lingkarannya nanti diputar, nanti di sini akan jadi aturan enkripsinya. Jadi huruf yang di dalam ini dienkripsikan menjadi huruf yang di luar gitu.
Jadi nanti kalau diputarnya sejauh berapa K, itu K itu kunci enkripsinya berarti. A berubah jadi R, B berubah jadi S, dan seterusnya. Oke. Sehingga nama lainnya dari yang tadi bergeser tadi ya, yang bergeser ke kanan, itu disebut juga chipper rotasi. Karena hurufnya dirotasikan gitu ya, sejauh berapa karakter gitu. Oke, dan ini beberapa contohnya untuk yang klasik ya, algoritma kriptografi klasik. Ada Caesar chipper, Vigenère chipper, River chipper, Hill chipper, lalu ada Enigma. Oke, nah ini yang di modern kriptografi. Jadi pesannya itu dalam bentuk digital. Ya, bisa berupa teks, bisa gambar, audio, video. Yang mungkin nantinya kita ubah ke bentuk binari dulu ya, sebelum dienkripsikan dengan metode tertentu gitu. Oke, nah ini yang teks ya. Yang teks jadi seperti ini ternyata jadi pesan aslinya terbaca jelas, tapi hasilnya jadi tidak terbaca ciphertextnya. Nah, kalau berupa image, nah di sini ada contoh gambar. Oke, nah gambar ini sering dipakai untuk ini ya, apa namanya, contoh di enkripsi pesan gambar atau nanti di steganografi atau penelitian lain yang sering berkaitan dengan pengolahan citra itu biasanya sering menggunakan gambar ini. Karena alasannya katanya sih gambar ini komposisi warnanya itu seimbang gitu, katanya seperti itu. Oke, nah ini contohnya yang sudah dienkripsikan, pesan asli gambarnya di sebelah kiri ini jelas terlihat, ternyata setelah dienkripsikan jadi seperti ini yang di sebelah kanan. Oke, nah ini yang video ya, contohnya seperti itu. Ini misalkan ada video yang bisa dilihat jelas, ternyata dienkripsikan jadi seperti ini. Oke, nah ini ada sejarahnya juga pada masa zaman Mesir kuno. Ya, jadi pada bangsa Mesir 4.000 tahun yang lalu dia menggunakan hieroglif. Itu yang apa simbol-simbol seperti ini nih. Simbol-simbol kuno seperti ini ya. Oke, dia tidak menggunakan hieroglif yang tidak standar katanya untuk menulis pesan di dinding. Oke. Nah, jadi karena ada yang apa namanya? eh, dia dikatakan tidak standar, berarti pada masa itu pesan notasi yang seperti ini juga tidak bisa dibaca dengan mudah gitu ya. Dia menggunakan simbol-simbol yang unik ya seperti ini. Nah, kemudian pada zaman Yunani dan Romawi nih. Nah, ini sebenarnya saya mau simulasikan juga, tapi karena tatap muka jadi nggak bisa ini. Nah, jadi pada tahun berapa ini? 400 sebelum Masehi ya. Jadi di sini ada suatu pesan ya yang dituliskan dalam kertas yang bentuknya itu panjang gitu ya. Bentuknya panjang. Pesannya dituliskan di situ. Nah, kemudian cara untuk membaca pesannya adalah dengan melilitkan pada suatu batang kayu di sini. Nah, jadi kalau sudah dililitkan baru bisa dibacanya secara ini ya, secara apa? Arah sebaliknya ya. Kalau dia menuliskannya ke bawah berarti ini membacanya ke samping gitu. Seperti di sini ada tulisan Kill King Tomorrow Midnight. Nah, sementara kalau ciphertext aslinya itu seperti ini. Dia harus digulung dulu supaya bisa terlihat pesan aslinya. Nah, ini plain text-nya, ini ciphertext-nya. Nah, kalau begitu yang menjadi kuncinya apa? Yang menjadi kuncinya adalah diameter dari kayu ini gitu. Karena kalau diameter kayunya berbeda, itu yang akan dibaca juga tidak bisa terbaca seperti ini ya. Jadi mungkin apakah tulisannya tidak satu garis atau gimana gitu ya. Nah, jadi yang menjadi kunci itu adalah ininya, diameter dari kayunya gitu. Jadi orang yang tidak berhak mengetahui pesannya, ya dia tidak bisa membacanya selama dia tidak tahu berapa ukuran diameter kayu yang digunakan. Oke, ini contohnya untuk yang ini. Terus di sini sejarah kriptografi pada bangsa Arab. Oke, oh ini ada bukunya ya. Bukunya sangat klasik ya. Oke. Nah, di buku ini dia menjelaskan nih
Jadi chipper-chipper di dalam kriptografi itu ada dibagi ke dalam 8 tipe. Jadi yang pertama itu chipper transposisi. Jadi transposisi itu apa? Transposisi itu dia seperti mengacak susunan dari pesan aslinya, karakter di pesan aslinya. Jadi kalau yang transposisi itu tidak mengubah suatu karakter di pesan asli ke karakter yang lain. Yang lain itu maksudnya yang tidak ada di pesan aslinya. Tapi dia hanya menukar posisinya saja. Jadi contoh yang transposisi itu yang tadi di sini, yang dengan gulungan ini. Dia kan hanya menukar posisinya saja ya. Jadi kata-kata Kill King Tomorrow Midnight ini sebenarnya huruf-hurufnya yang ada di sini juga di ciphertextnya. Hanya urutannya yang dipertukarkan dengan berbagai tekniknya. Itu yang transposisi. Oke, dan mungkin tidak hanya satu jenis ini saja ya untuk melakukan transposisinya. Jadi mungkin nanti kalau kalian ingin melakukan penelitian di bidang kriptografi, nanti mungkin kalian bisa menemukan bagaimana cara melakukan enkripsi dengan jenis chipper transposisi. Mungkin kalian punya teknik tersendiri, gimana cara melakukan permutasi dari karakter di pesan aslinya gitu. Dan meskipun ini masuknya di kriptografi klasik ya, tapi ya tetap nggak masalah penelitian di bidang kriptografi selama itu kan metodenya masih mungkin yang kalian temukan yang baru gitu ya, itu nggak masalah. Oke, kemudian tipe yang kedua ini chipper substitusi. Nah, chipper substitusi ini dia mengganti suatu karakter mungkin jadi karakter yang lain, yang bisa saja karakternya itu tidak ada di pesan aslinya. Nah, ini contohnya yang tadi, yang geser satu huruf ke kanan atau ke kiri tadi ya. Nah, yang ini. Karena bisa saja di pesan aslinya itu tidak ada huruf, misalkan tidak ada huruf X gitu misalnya. Tapi setelah dilakukan enkripsi dengan kunci K, itu ada beberapa huruf yang huruf X itu di dalam pesan ciphertextnya. Nah, jadi kan dia mengganti gitu ya, huruf yang ada di plain text dengan huruf yang lain gitu. Tapi bisa saja hurufnya itu tidak berubah ya. Beberapa huruf tidak berubah itu bisa saja. Intinya itu substitusi kan mengganti gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga itu chipper yang bisa menambahkan atau mereduksi jumlah huruf. Nah, jadi mungkin jumlah hurufnya bisa berkurang, disederhanakan ya dengan beberapa teknik mungkin ya. Jadi mungkin kombinasi dua huruf yang bersebelahan itu kita ganti dengan suatu huruf satu saja gitu atau satu karakter saja. Jadi berkurang jumlah hurufnya. Oke, kemudian yang keempat dengan piranti sandi. Mungkin ini dengan suatu alat ya, alat yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Oke, nanti ada gambarnya nih alatnya seperti apa. Kemudian yang kelima ini penggantian huruf dengan angka yang dibubuti secara desimal. Yaitu kalau yang tadi dari A sampai Z itu diganti dengan 0 sampai 25 ya. Sebenarnya ini mirip dengan substitusi ya. Ya. Tapi dia digantinya dengan angka desimal. Kemudian yang keenam itu penyandian huruf dengan kata-kata. Jadi mungkin satu huruf itu diganti dengan suatu kata ya, kata yang bisa terbaca dengan jelas gitu ya. Biasanya problem di sini itu ini, gimana caranya melakukan enkripsi satu huruf menjadi suatu kata-kata, tetapi nanti kata-katanya itu ini bisa terbaca sesuai dengan aturan penulisan kalimat gitu. Jadi si pembacanya itu tidak bisa menyadari di situ tuh ada pesan tersembunyi di dalamnya. Jadi seolah-olah ya seperti teks kalimat biasa aja. Padahal di dalamnya itu ada pesan tersembunyinya. Setelah kalian nanti melakukan enkripsi. Nah, berarti di sini kan perlu apa? Perlu pengetahuan tambahannya terkait ini ya, natural language processing ya. Jadi di sini pakai NLP untuk bisa menyusun hasil enkripsinya tadi menjadi suatu teks yang bisa dibaca secara normal gitu. Nah, nanti tekniknya seperti apa di situ.
Oke, terus yang nomor 7 ini penggantian huruf dengan nama generik. Ini nama generik itu mungkin nama yang umum ya gitu ya. Atau sebenarnya ini mirip dengan mengganti dengan kata-kata juga sebenarnya. Oke, kemudian yang ke-8 menggunakan simbol atau tanda untuk menyatakan huruf. Ini yang pakai hieroglif tadi ya, dengan simbol-simbol seperti ini. Jadi ini di dalam buku ini itu dijelaskan ada 8 tipe ya. Oke, tapi sebenarnya secara umum itu kalau yang sering dibahas ya itu cuma 2 sih, substitusi dengan transposisi ini. Karena beberapa dari yang ada di sini juga sebenarnya masuknya di substitusi ya. Atau mungkin kalau ada yang di menggunakan permutasi karakter itu masuknya ya di transposisi ini gitu. Oke. Nah, ini sejarahnya juga di bidang di apa nih? Zaman India kuno. Katanya dulu kriptografi itu dipakai oleh cinta katanya untuk berkomunikasi tanpa diketahui orang. Dan di sini katanya dituliskan dalam buku ya. Ini bukunya apa nih? Kama Sutra katanya. Yang merekomendasikan wanita seharusnya mempelajari seni memahami tulisan dengan ciper. Oke, nanti kalau kalian bisa menemukan bukunya mungkin atau isinya seperti apa mungkin apa cara melakukan enkripsinya ya. Saya juga belum lihat bukunya. Oke. Oke. Kemudian selanjutnya ini semakin berkembang ya. Ini pada zaman Renaissance, abad pertengahan. Jadi di sini muncullah Vigenère Cipher. Ditemukan oleh seorang Prancis ya, Blaise de Vigenère. Oke. Kemudian ada juga Playfair Cipher. Nanti ini akan kalian pelajari dua Cipher ini di pertemuan ketiga ya. Oke. Nah, ini ada sejarahnya juga nih di Inggris katanya. Jadi ada Queen Mary of Scotland. Oke, dia katanya dipancung ya, dihukum penggal ya mungkin ya. Setelah pesan rahasianya dari balik penjara, itu ada pesan rahasianya itu bisa dipecahkan oleh Thomas Phillips ini. Jadi ternyata isi pesannya itu untuk rencana pembunuhan Ratu Elizabeth I gitu. Sehingga karena ketahuan ada pesan seperti itu, sehingga dia dipenggal gitu katanya. Dan dia ini awalnya di penjara dulu ya, terus di penjara dia baru menulis itu. Dia menulis pesannya sebelum dipenggal. Iyalah ya, sebelum dipenggal ya. Nggak mungkin sesudah dipenggal. Oke. Oke, ini sejarahnya seperti ini. Nah, terus ini terkait kriptografi di Perang Dunia II. Nah, jadi di Perang Dunia Kedua ini katanya apa nih? Pemerintah Nazi ya, Jerman ya, membuat mesin enkripsi disebutnya Enigma. Dan ini berhasil dipecahkan ya oleh pihak sekutu. Jadi informasi apa inisiasi perangnya mungkin itu bisa dibaca sehingga ini bisa memperpendek usia Perang Dunia Kedua itu. Jadi tidak berlangsung lama. Karena informasi terkait inisiasi perang atau yang semacamnya itu bisa didekripsikan. Oke, ini mesin Enigma ya. Jadi di sini nanti mesinnya itu ada semacam apa? Rotor atau gearnya gitu ya. Jadi ada tekniknya. Jadi kalau setiap kita menginputkan satu karakter, itu nanti kunci untuk enkripsinya akan berubah. Jadi satu karakter itu kunci enkripsinya berubah dan ada tekniknya ini. Rotornya ada 4 ini ya, ada 4. Jadi di sebelah kiri ini rotornya atau gearnya ini ya, ada apa namanya? Diberikan label gitu ya, huruf dari A sampai Z gitu ya. Terus di gear yang kedua juga sampai yang keempat. Nah, jadi nanti setiap satu putaran yang paling kanan itu nanti akan memutar satu karakter yang sebelah kirinya dan seterusnya sampai sini. Jadi itu digunakan untuk enkripsi pesannya gitu. Oke. Terus nanti algoritma kriptografinya ya. Ini berkaitan dengan kuncinya. Nah, ini yang tadi ada 2 jenis ya kunci yang simetri. Algoritma kriptografi simetri dengan non simetri. Ini berkaitan dengan kuncinya. Jadi kalau misalkan kunci enkripsi sama dengan kunci dekripsi,
Nah, ini akan disebut simetri algoritma kriptografinya. Jadi, untuk melakukan enkripsinya dengan kunci yang sama juga untuk dekripsinya. Dan tentunya kalau kunci dekripsi kan harus private ya. Dengan kata lain ya kunci enkripsinya juga harus private di sini. Jadi hanya diketahui oleh ini kedua belah pihak, pengirim dengan penerima yang berhak. Oke. Dan beberapa algoritma yang menggunakan kriptografi simetri itu ada ini ya, ada DES, AES, Serpent, Blowfish, Loki, dan seterusnya ya, ada banyak nih. Mungkin kita bahasnya hanya beberapa ya, tidak semuanya. Lalu yang selanjutnya yang non-simetri. Jadi kalau yang non-simetri, kunci untuk melakukan enkripsinya berbeda dengan untuk dekripsinya. Oke, jadi di sini untuk yang enkripsinya, kuncinya di sini pakai yang public ya, tidak rahasia. Nah, yang private itu adalah yang ini dekripsinya gitu. Dan beberapa contohnya ada RSA, LGAMAL, DSA, dan seterusnya. Nah, kemudian ini yang ketiga, oke, ini terkait fungsi hash. Jadi fungsi hash ini apa nih? Fungsi hash ini adalah fungsi untuk mengkompres pesan ya, yang ukurannya itu bisa beragam, bisa sampai sebanyak apapun, tapi dia akan menjadi pesan yang dengan ukuran fix tertentu gitu. Nah, jadi pesan aslinya panjangnya berapapun, diubah dengan fungsi hash, panjangnya jadi sekian ini terus. Jadi tidak berubah panjang pesan, panjang nilai hashnya. Tapi di sini dia tidak bisa dikembalikan seperti semula. Jadi hanya bisa diubah ke sini. Nah, tujuannya apa seperti itu? Ternyata tujuannya itu ini. Kalau kita nanti mengubah pesan aslinya, lalu kita cari nilai hash-nya dengan fungsi hash ini, itu nanti akan berubah nilai hash-nya. Jadi satu karakter yang ada di pesan asli itu akan mengubah secara signifikan nilai hash-nya. Nah, itu penting untuk apa? Untuk menjaga keaslian pesan. Jadi kalau pesannya ada yang diubah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab gitu ya, itu akan ketahuan. Oh, ternyata sudah diubah nih pesannya. Jadi untuk melihat ininya keaslian dari pesan itu. Gitu. Dan tentunya memang nilai hash ini ya kalau secara matematik gimana? Kalau inputannya ini bisa beragam panjangnya berapapun, kan harusnya kan tidak mungkin bisa menjadi yang panjangnya sekian ya. Pasti nanti akan ada kemungkinan pesan yang berbeda itu akan dipetakan ke nilai hash yang sama gitu ya. Nah, jadi itu nanti problemnya di sini. Bagaimana menciptakan fungsi hash yang meminimalkan kemungkinan itu tadi. Kemungkinan dua pesan atau dua inputan yang berbeda itu menghasilkan nilai hash yang sama gitu. Nah, sejauh ini fungsi hash yang terbaik gitu ya, itu ada beberapa fungsi yang ada di samping sini. Nah, jadi ada fungsi MD5, terus SHA1 gitu ya, SHA2, dan lainnya. Oke, bukan berarti dia tidak sama sekali tidak ada celahnya gitu ya, untuk ada kemungkinan bisa samanya. Tapi setidaknya dia sudah meminimalkan kemungkinannya gitu. Nah, mungkin nanti kalian kalau ingin penelitian di terkait ini ya, bisa berbentuk seperti membandingkan gitu ya, membandingkan fungsi hash yang satu dengan yang lainnya. Atau mungkin nanti ditambahkan variasi fungsi hash-nya seperti apa untuk melakukan ini tadi pengubahan dari pesan aslinya ke nilai hash. Seperti itu. Nah, ini tadi ya. Jadi fungsinya untuk memeriksa integritas pesan. Jadi ada contoh, ini sebelah kiri ini pesan asli, diubah dengan fungsi hash menjadi chipper, bukan chipper ya. Ya, nilai hash ya. Nilai hash seperti ini gitu. Nah, panjangnya selalu fix ya, selalu seperti itu. Dan di sini kalau kalian lihat ada huruf V ya, diubah menjadi huruf U. Ternyata perubahan pada nilai hash-nya ini sangat signifikan gitu ya. Nah, jadi akan kelihatan sekali bahwa pesan asli ini memang diubah gitu. Oke. Dan ini panjangnya selalu fix ya, panjangnya selalu sama. Nah, kemudian ini karena
sudah berkembang terkait pemanfaatan teknologi komputer yang dikombinasikan ya dengan internet ya, di mana kita nggak perlu menginstal suatu aplikasi di perangkat kita ya, jadi bisa di awan gitu ya di sini, di cloud computing. Jadi otomatis di sini kan datanya akan terkumpul banyak ya di sini ya. Jadi di sini perlu suatu alat gitu ya untuk mengamankan informasi tadi. Sehingga cloud cryptography itu juga berkembang di kaitkan dengan cloud computing ini. Dan kemudian, jadi ini contoh-contoh penerapannya ya. Nah ini tadi, cloud computing menghadirkan tantangan keamanan sebab provider cloud tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Oke. Nah, terus riset-riset cloud cryptography ini fokus pada apa nih? Protokol kriptografi mencoba menyeimbangkan antara keamanan, efisiensi, dan fungsionalitas. Jadi ini aspek-aspek yang dipertimbangkan juga. Oke, nah ini ada judul riset ya, kriptografi pada penyimpanan cloud ya, seperti itu. Nah, terus pada blockchain juga penerapan kriptografi juga bisa dilakukan di sini. Jadi misalnya di sini ada datanya kita susun dalam blok-blok seperti ini ya. Terus di sini nilainya kita beri 0 gitu. Lalu di blok pertama ini kita hitung nilai hash. Nah, ini berarti penerapan yang nilai hash tadi. Nilai hash untuk data di blok 0. Kemudian di blok satunya itu kita sisipkan nilai hash dari blok 0 tadi. Kita sisipkan ke sini. Nah, jadi ini seperti berantai gitu ya. Terus di blok 1 itu dihitung nilai hash yang ada di blok 1. Terus nanti nilainya disisipkan lagi di blok 2 di sini. Nah, jadi kalau misalkan ada data yang diubah di salah satu blok gitu ya, nanti akan terjadi perubahan pada nilai hash-nya. Nah, jadi nanti nilai hash-nya yang di sini itu nanti akan berbeda dengan yang di sini. Karena yang tadi di sini kan dia mengcopy dari yang ada di sini ya. Terus kalau yang di sini datanya ini berubah, ya nilai yang di sini kan berubah. Tapi nilai yang di sini kan masih menyimpan nilai hash yang pertama tadi yang sebelum diubah. Jadi kalau ada yang tidak sama, ya berarti itu terdeteksi adanya perubahan data di sini. Dan dia bisa diselidiki juga ya posisi bloknya ada di mana yang berubah datanya. Oke. Nah ini tadi. Jadi kata hello itu diubah menjadi ini hehehe misalkan. Nah, jadi akan terdeteksi ada perubahan informasi ya di blok 1. Nah, ini beberapa tugas akhir bimbingannya Pak Rin ya, ini di ITB. Jadi dia menggunakan apa ini? Aplikasi klien surat elektronik ya, dengan algoritma Rabbit. Ini salah satu algoritma kriptografi juga. Nah, dia diaplikasikan pada platformnya ini ya, ponsel Android ya. Jadi mengirimkan email ya, tapi dienkripsikan dulu. Dienkripsikan, terus dikirimkan, lalu dekripsikan lagi oleh si penerimanya gitu. Dia menggunakan algoritma Rabbit ini. Oke. Nah, berarti kalau di sini yang perlu diuji apanya tuh? Ya, ininya ya. Dia pesan aslinya itu ciphertext-nya apakah bisa diterjemahkan lagi ke pesan aslinya seperti itu. Oke, kemudian ini juga ada contoh penelitian juga untuk enkripsi video ya di sini ya. Ada algoritmanya, ini RVEA dan CBVEA. Nah, di sini dia pada video call di Skype ya. Tapi kalau sekarang kan jarang menggunakan Skype ya, karena dengan WhatsApp juga sudah bisa video call ya. Nah, di sini berarti video call-nya dienkripsikan menjadi seperti ini. Nah, nanti didekripsikan oleh si penerimanya atau yang berhak membaca atau melihat videonya, didekripsikan, lalu bisa kembali seperti ini lagi. Oke. Terus ini untuk video streaming, oke, masih sama ya, cuman di sini bedanya di algoritmanya ya, di sini. Oke.
Terus komunikasi suara, berarti kalau yang ini audio ya, kalau yang tadi kan video. Menggunakan algoritma di pada platform Android. Oke, ini juga mahasiswa bimbingannya Pak Rin ya. Nah, di sini pada pesan singkat. Nah, dia menggunakan algoritma elliptic curve cryptography atau ECC. Nah, jadi nanti kalian kalau ingin penelitian yang serupa seperti ini bisa juga. Jadi di sini membuat aplikasinya gitu ya. Terus nanti apa yang mau dienkripsikan. Terus kenapa problemnya kenapa pesan itu perlu dirahasiakan gitu ya. Kalau di sini kan alasannya karena dia apa nih? Pesan ini ya, pesan singkat pada perangkat mobile gitu ya. Terus algoritmanya apa yang mau dipakai? Nah, algoritmanya bisa pakai yang sudah ada atau ada beberapa yang mau dikembangkan atau mau dikaitkan dengan konsep matematika yang lainnya gitu ya, yang bisa kalian gunakan untuk enkripsi pesan juga. Nah, ini untuk peningkatan kinerja kerja algoritma El-Gamal. Nanti El-Gamal ini kita bahas di setelah UTS kalau nggak salah nih, algoritma ini. Nah, ini juga untuk aplikasi voting online menggunakan teknologi blockchain ya. Jadi kalau seperti yang tadi ya, kalau ada data atau informasi yang diubah, nanti akan dibandingkan nilai hash-nya. Kalau ada yang berbeda, berarti ada di suatu tempat atau di suatu blok itu yang sudah diubah pesan aslinya. Ini nilai apa namanya? Nilai hasil votingnya yang dirahasiakan. Nah, atau juga bisa juga di uang ini ya, uang elektronik seperti ini di OVO, GoPay atau yang semacamnya. Oke, nah ini lembaga terkait kriptografi yang ada di Indonesia. Jadi lembaga sandi negara, terus ada juga sekolah tinggi sandi negara. Nah, terus ini ada Museum Sandi di Yogyakarta. Ada yang sudah pernah ke sini belum? Kalau saya sih belum ya. Jadi di dalamnya katanya ada ini alat sandi yang pernah digunakan ya di Indonesia. Ini yang menggunakan apa enkripsi menggunakan piranti sandi tadi ya. Jadi seperti ini perangkat untuk apa menyandikan pesan asli gitu. Oke, dan untuk apa penelitian lebih lanjutnya itu bisa dikombinasikan dengan konsep matematika yang lainnya ya. Nah, kalau saya saat ini sedang ini gimana menerapkan konsep model komputasi sederhana yang ada di TBFO itu diterapkan untuk ini enkripsi pesan gitu. Terus juga untuk lebih lanjutnya nanti karena saya mau lanjut di apa S3-nya di bidang kriptografi, itu kan ada kaitannya dengan aljabar ya, aljabar abstrak. Nah, jadi kalau di aljabar abstrak itu banyak model-model matematika atau struktur aljabar abstraknya yang kalau di matematika itu banyak berkembang. Jadi pengembangannya banyak, tetapi belum diterapkan ke contoh realnya gitu ya. Jadi masih sangat sedikit. Nah, jadi nanti kalau saya mungkin akan banyak penelitian di sana. Jadi ada beberapa contoh struktur aljabar kayak teori grup, teori ring, field, terus teori modul, terus berbagai struktur aljabar lainnya gitu ya. Coba untuk diterapkan di proses enkripsian pesan. Nah, jadi intinya kalau di situ yang penting kan kita bisa menemukan suatu metode atau algoritma yang bisa mengenkripsi pesan asli menjadi suatu kode gitu ya, kode atau pesan yang ciphertext tadi, dan itu harus bisa dikembalikan ke pesan aslinya lagi. Nah, itu kan prinsip dasarnya ya untuk apa penemuan atau pengembangan metode ya yang ada di kriptografi. Lalu kita uji dengan analisis frekuensi tadi. Oke, jadi apakah pesan yang ada di ciphertext itu bisa di apa ya diterka sejauh apa gitu, pesan aslinya bisa diterka sejauh apa. Jadi harapannya kalau yang bagus kan tidak bisa diterka gitu ya, pesan aslinya seperti apa. Oke, ya kurang lebih seperti itu.